lagi. Sekarang ada yang aneh ya, ada kelas 5 belajar bareng anak kelas 6. Kenapa? Karena guru kelas 5-nya sedang sakit, jadi kita bersama-sama. Sebelum kita belajar, sama baiknya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah sekarang Ibu pengen tahu nih kelas 5 ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Kelas 6 ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua. Nah sebelum kita memulai pelajaran, kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu. Yuk, 3, 2, 1. Oke. Sekarang masih ingat gak nih kelas 5 kemarin pelajarannya IPA tentang apa? Iya, cara-cara memelihara kebersihan air. Nah, apa sih kebersihan air? Contohnya, nah tidak berbau, oke. Apalagi tidak berasa, apalagi oke tidak berwarna. Kalau kelas 6 masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang iya bangun ruang. Apa aja sih bangun ruang? Contohnya, oke kubus, balok, dan yang lainnya. Sekarang Ibu mau ke kelas 5 dulu. Kelas 5 sekarang kita belajar tentang ciri-ciri zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan praktikum zat tunggal dan zat campuran, siswa mampu mengkategorikan benda di lingkungan sekitar yang termasuk zat tunggal dan zat campuran, homogen dan heterogen dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mendesain laporan hasil praktikum zat tunggal dan zat campuran dengan benar. Ya. Sekarang kelas 6 kita akan belajar tentang pengolahan data. Tujuannya apa sih? Tujuan pembelajaran di kelas 6 yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami pengertian media, dan modus dengan tepat. Nah, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengetahui teknik menemukan modus, media dari kumpulan data dengan tepat. Nah, yang ketiga, melalui pemilihan soal atau siswa mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan media, dan modus. Jadi, kelas 6 silahkan dibuka buku paketnya, silahkan kalian tulis pengertian media, dan modus. Ibu mau ke kelas 5 terlebih dulu ya, silahkan ditulis dulu. Kelas 5, silahkan dibuka buku tulisnya ada, udah, silahkan dibuka buku paketnya. Ciri-ciri zat tunggal dan zat campuran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi 2. Ada yang udah tahu? Iya benar, zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu apa sih? Ya, zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Nah, contohnya garam, besi, perak, kayu. Oke, pintar. Nah, yang kedua sekarang zat campuran. Zat campuran apa? Oke, pintar. Materinya berupa kumpulan dari 2 zat atau lebih. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, pintar. Terima kasih. Nah, contohnya yaitu air tepung, air pasir, sirup, air garam, dan yang lainnya. Nah, pencampuran zat ada 2 nih benda-benda yang dicampurkan, ada yang tercampur sempurna dan ada yang tidak tercampur sempurna. Yang tercampur sempurna disebutnya campuran homogen dan yang tidak tercampur sempurna disebutnya heterogen. Nah, di sini Ibu punya contoh nih. Ada kecap, garam, dan ada pasir. Ada air juga nih di kelas 5. Kita belajar nanti ada tugasnya ya. Kalian melihat praktek dulu, lihat kita campurkan dulu nih. Ada air, kecap, garam, sama pasir. Nah, kita akan gabung air dengan pasir, air dengan kecap, dan air dengan garam. Mana air yang termasuk zat heterogen atau homogen ya? Nih, ini air, kita isi air, gelasnya. Oke. Nah, kita campurkan. Yang pertama, gelas yang pertama kita isi pasir. Gelas yang kedua kita isi kecap. Gelas yang ketiganya kita isi garam.
berarti jadi homogen. Pinter. Sekarang air sama garam nyambung nggak ya? Nyambung jadi satu. Ya, berarti air sama garam termasuk homogen. Pintar. Nah, sekarang kelas 5 kalian kerjakan tugas LKPD yang Ibu berikan ya. Silahkan dikerjakan. Ibu ke kelas 6 terlebih dahulu. Nah, di kelas 6 kalian sudah menulis semuanya pengertiannya, media dan modus? Sudah, alhamdulillah. Nah, media itu apa sih? Benar, media itu rata-rata nilai. Jumlah semua data dibagi banyaknya data. Pintar. Sekarang media itu apa? Oke, media itu nilai tengah dari data yang kita sudah urutkan terlebih dahulu. Ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, pintar. Sekarang modus itu apa? Oke, pintar. Modus merupakan data yang sering muncul. Baik. Nah, sekarang kelas 6. Nah, ini ada tabel ya. Nanti ada soal nih. Di soalnya Ibu bacakan ya. Nah, Ibu Siti membeli 5 mangkok telur. Telur yang pertama berisi 5 ya. Kantung yang kedua berisi 4. Kantung telur yang ketiga berisi 4. Kantung telur yang keempat berisi 5. Kantung telur yang kelima berisi 8. Pintar ya. Nah, dari sini tentukan modusnya. Modus itu apa tadi? Pintar. Modus itu nilai yang sering muncul. Berarti apa? Mana? Iya, 4. A, B, C. Berarti ada 4. Sekarang medianya, nilai tengah. Mana ya medianya? Oke, pintar. Medianya 4. Kita hitung aja ya. Ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti medianya yang ketiga yaitu 4. Baik, pintar. Sekarang rata-ratanya. Gimana sih dulu rata-ratanya hitungnya? Nah, ini. Yang pertama, kantung yang pertama berjumlah 4. Kantung yang kedua berjumlah 4. Kantung yang ketiga berjumlah 4. Kantung yang kelima berjumlah 5. Kantung yang kelima berjumlah 8. Nah, kita hitung. 4 tambah 4 sama dengan pintar 8. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 12 tambah 5. Iya, 17. Nah, 17 ditambah 8 sama dengan oke, pintar 25. Sekarang dibagi. Nah, jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 25 dibagi 5 ada berapa? Pintar 5. Berarti rata-ratanya sama dengan 5. Silakan di kelas 6. Udah paham semuanya? Pintar. Nah, sekarang kalian kerjakan di LKPD-nya. Ini sudah pasti ya. Silakan LKPD-nya dikerjakan dengan kelompoknya. Ya, cara penghitungannya seperti tadi. Oke. Ibu mau ke kelas 5 lagi. Kelas 5 sudah selesai? Sudah. Alhamdulillah. Siapa yang mau menjelaskan di depan? Oke, boleh sini. Oke. Ya, kelas 5 sudah belajar tentang ciri-ciri dan tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Sudah bisa ya cara membedakannya homogen dan heterogen. Paham? Paham. Oke. Kelas 6 sudah selesai? Sudah. Oke. Siapa yang mau presentasikan ke depan? Oke, tepuk tangan dulu teman-temannya. Nah, berarti semuanya sudah paham ya cara menghitung media dan modus. Nah, kesimpulannya hari ini kita sudah belajar di kelas 5 belajar apa? Iya, ada tunggal dan campuran. Di kelas 6 sudah belajar apa? Pengolahan data. Ya, seperti media dan modus. Sudah paham ya semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nah selanjutnya Ibu kasih lembar evaluasi untuk kalian belajar. Sudah ditulis ya? Oke, sudah semuanya ditulis. Nah, untuk selanjutnya kelas 5 kita belajar tentang zat-zat penyusun dalam minuman. Sedangkan kelas 6 kita belajar tentang latihan soal email, media dan modus. Ya, sudah paham semuanya? Sudah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sudah, alhamdulillah sudah tidak ada yang lain. Berarti Ibu harap kalian mengerti dengan penjelasan Ibu ya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa.